aku. Nah, dilemanya ya teman-teman, sulit sekali dalam proses penyapihan. Pernah aku coba dan akhirnya gagal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di channel aku, Herianti Latifah. Baik teman-teman, terima kasih telah setia menonton video aku. Dan jangan bosan-bosan untuk menonton video aku, karena masih banyak video aku yang sangat berguna untuk teman-teman. Karena aku akan ngebahas masalah rumah tangga, kesehatan, kecantikan ala emak-emak ya teman-teman. Jadi rugi banget kalau teman-teman tidak pantengin video aku atau channel aku. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, karena berbagi itu indah. Dan kali ini teman-teman, aku ingin berbagi pengalaman aku dalam menyapih anak aku atau memisahkan anak aku dari ASI. Nah teman-teman, menarik bukan? Baik teman-teman, sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir, seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya, karena biar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya dari aku ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin sedang memberikan ASI eksklusif pada buah hatinya dan kemudian merencanakan dalam waktu dekat ini ingin memisahkan anaknya dengan ASI atau menyapih anaknya, nah boleh ikuti trik aku ini ya teman-teman, karena aku adalah ibu rumah tangga yang dua-dua anaknya ASI eksklusif. Dan aku berikan anak aku itu tanpa melalui botol atau tanpa dipompa dimasuk botol. Nah kalau aku dua-dua anak aku sudah aku coba untuk dipompa dimasuk botol, ternyata dua-dua anak aku menolak semuanya. Dan akhirnya anak aku sampai umur 2 tahun 2 bulan gitu ASI langsung dari aku. Nah dilemanya ya teman-teman, sulit sekali dalam proses penyapihan. Kalau prosesnya ini alami atau proses yang pemberian ASI langsung itu kan zaman dulu banget gitu kan. Kalau sekarang yang modern banyak ibu-ibu biasanya dipompa. Nah kalau cara aku ini alami banget langsung dari aku. Nah jadi dalam menyapihnya sangat sulit sekali. Tapi setelah aku berusaha cari-cari informasi, pernah aku coba dan akhirnya gagal. Alhasil ya teman-teman, aku berusaha sendiri, cari akal sendiri, cari trik sendiri. Akhirnya aku temukan 2 trik jitu yang dalam 1 hari penyapihan atau memisahkan anak aku dengan ASI, alhasil berhasil. Nah teman-teman, apa trik jitu itu? Jangan lupa ya teman-teman, tonton terus. Nah, jika buah hati kita biasa menyusu atau mimik langsung pada kita atau pada ibunya, dilemanya di saat menyapih nanti atau memisahkan anak kita supaya tidak minum ASI. Nah, bagaimana sih cara untuk memisahnya supaya berhasil? Nah, teman-teman, di saat aku ingin menyapih anak aku yang anak aku yang pertama, di saat dia umur 2 tahun, aku sudah mulai berusaha untuk menyapihnya. Tapi ya teman-teman, banyak aku baca tekniknya, cara-caranya itu, tapi sulit sekali dipraktekkan bagi aku pribadi, karena caranya itu sulit kita praktekkan. Intinya anak kita itu sulit sekali untuk terpisahkan dari kita. Nah jadi setelah aku coba beberapa kali mengikuti teknik-teknik yang banyak aku baca dari sumber-sumber, dari berbagai sumber gitu kan, ternyata tidak berhasil ya teman-teman. Alhasil aku punya teknik tersendiri. Teman-teman boleh meniru teknik aku ini, dan alhamdulillah 1 hari berhasil ya teman-teman. Cara yang aku persiapkan yaitu
menyiapkan mental. Nah, kenapa menyiapkan mental? Karena teman-teman perlu diketahui di saat kita berusaha untuk memisahkan si buah hati dengan ASI, itu biasanya kita sebagai ibu sangat sedih dan tidak tega melihat anak kita merengek, menangis, maunya minum ASI tapi kita tidak memberikan. Itu yang paling sulit dipraktekkan, itu paling sulit di saat itu ya teman-teman, karena kita ini ya namanya anak kita biasanya nempel sama kita, mau tidur mau dimanapun dia biasanya nempel. Biasanya anak ASI itu, anak ASI eksklusif itu sedikit minuman yang lain, makan makanan yang lain itu sedikit, dia lebih banyak 85% itu minum ASI. Jadi di saat ingin menyapihnya sangat sulit sekali, bahkan kita harus kuat mental kita untuk tidak sedih, tidak menyerah dengan keadaan ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu harus siap mental, harus benar-benar kita sedikit kejam kepada buah hati kita supaya kita tidak melihat anak kita bersedih, nangis, bahkan semalaman tidak tidur, kita lepaskan karena kita tidak tega, terus kita kasih. Alhasil tidak akan berhasil untuk menyapih anak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus komunikasi dan kompak dengan suami. Kita harus setel waktu kita harus bilang sama suami kita. Misalnya suami kita kerja Senin sampai Sabtu, sedangkan Minggu libur. Jadi waktu yang tepat untuk menyapih anak kita yaitu malam Minggu, Sabtu malam gitu kan. Jadi seandainya malam Minggu anak kita rewel, tidak mau makan, maunya gendong terus, jadi kita harus kompak sama suami kita, berbagi waktu menggendong anak kita. Bahkan anak aku yang pertama itu ya teman-teman, dari aku atur waktunya malam Minggu di saat suami aku tidak kerja. Jadi di saat malam Minggu itu anak aku tidak tidur sedikit pun, dia rewel, nangis, dan untungnya aku sama suami aku kompak, giliran menggendong. Kita tidak boleh marah-marah, kita harus rayu, kita kasih pengertian kalau si anak kita ini sudah mulai besar, tidak boleh minum ASI lagi. Pokoknya kita harus kasih pengertian supaya anak kita mengerti. Walaupun dia rewel nggak apa-apa, kita harus berusaha. Kalau aku dulu pengalaman aku siapi kuota supaya anak aku menonton video-video menarik. Alhasil ya teman-teman, semalaman tidak tidur anak aku waktu malam pertama disapi. Nah, di saat semalaman sudah disapi, kita jangan menyerah, tetap berusaha tidak memberikan ASI kepada anak kita. Nah, setelah semalaman kita bertahan, kita tidak berikan ASI kepada anak kita, walaupun kita capek, anak kita juga rewel, nggak apa-apa. Biasanya anak itu hanya semalam. Besoknya, pada pengalaman aku ya, pada hari Minggunya anak aku mulai lupa sama ASI, mulai mau makan, mulai mau minum teh, walaupun tidak terlalu banyak, sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Itulah trik dari aku, yaitu dua trik dari aku yang jitu banget. Yang pertama, kita harus tega atau mempersiapkan mental kita. Yang kedua, kita harus kompak dengan suami supaya berbagi waktu di saat mengasuh anak kita yang rewel, super rewel, bahkan tidak tidur semalaman. Bayangkan saja anak kita yang biasa minum ASI kemudian dipisahkan. Nah, bayangkan saja begitu rewelnya. Jadi kita siap capek, menggendong, menuruti kehendaknya, dan tidak boleh marah-marah ya teman-teman. Nah, itu saja teman-teman pengalaman dari aku dalam menyapih anak aku. Nah, buat teman-teman mungkin mau menyapih anaknya, boleh ikuti cara aku ini. Dan bagi teman-teman menyapihnya dengan cara lain, boleh komen di bawah ini ya teman-teman, supaya kita berbagi. Apalagi aku sekarang juga sedang ASI eksklusif pada anak aku yang kedua. Siapa tahu nantinya bisa berguna di saat aku menyapih anakku yang kedua.
Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.